kemudian autonomous system apa, terus routing table apa. Sekarang kita masuk ke pertemuan 10. Pembahasannya adalah bagian daripada si distance vector routing protocol yang adalah RIP versi 1, RIP versi 2, dan juga IAGRP. Ini yang akan kita bahas dalam pertemuan 10 kali ini. RIP versi 1 ini adalah gambaran daripada si TCP paketnya, IP paket. Di sini pada layer 2, data link frame, ada header. Isinya adalah MAC address dari source dan juga MAC address dari destination, tujuannya. Di sini MAC address dari source adalah alamat dari interface yang mengirim, kemudian destination-nya di broadcast, makanya di sini adalah full FF terus ya. Kemudian lanjut ke masuk ke dalam IP paket. Di sini ada source address, address of sending interface, dan juga destination address, juga broadcast. Terus protocol field ini menggunakan port ya 17 untuk UDP. UDP segmennya dia pakai port 520 untuk source dan 520 juga untuk destination. Nah, masuk dalam message dari RIP-nya, dia ada bagiannya adalah comment, request itu 1, response itu 2, versinya versi 1, tergantung nanti kalau pakai version 2, di sini version 2. Address family ID adalah 2 untuk IP, routes adalah network IP address, dan metric adalah hop count. Nah, metric di sini menggunakan hop count adalah karakteristik daripada si RIP ya. Jadi ada beberapa juga routing protokol lain, baik itu bagian daripada distance vector maupun link state, juga menggunakan metric. Di bagian sini adalah karakteristik daripada si RIP. Dia merupakan distance vector routing protocol menggunakan hop count. Hop itu maksudnya lompatan, berapa kali lompat sebagai metrik dalam pemilihan jalur. Jalur yang lebih dari 15 kali hop, 15 kali lompat, akan dianggap unreachable. Kemudian pesan atau message di broadcast setiap 30 detik. Ini bisa juga informasi mengenai routing update, statusnya bagaimana, apakah ada perubahan dari networknya, dia putus atau tidak. Kemudian RIP message dienkapsulasi menjadi UDP segmen dengan menggunakan alamat port 520 untuk source dan juga destination. Jadi udah di set dalam computer network bahwa port 520 itu secara default digunakan sebagai komunikasi UDP RIP. Gitu ya. Kita sambung ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah message format dari RIP version 1, lebih jelas daripada yang slide sebelumnya. Di sini tadi udah data link frame header, kemudian IP paket sudah kita bahas, UDP segmen udah, masuk ke RIP message 512 byte up to 25 routes. Jadi ini route entry-nya seperti ini, dari bit 0 sampai 7 itu adalah comment, 8 sampai 15 informasi mengenai si versi daripada si RIP, kemudian 16 sampai dengan 31 itu adalah must be 0 ya. Di sini kita lihat comment 1 for a request, 2 for a reply. Jadi pada saat awal sebuah router itu nyala, dia bisa request informasi apa sih yang beredar, routing topologi atau routing update yang ada. Kemudian 1 untuk request, 2 untuk reply. Ini versi 1 dan versi 2. Address family identifier 2 for IP unless a request is for null routing table, in which case set to 0. Kalau kita isi 2, ini digunakan untuk penggunaan request full routing table. Kemudian IP address adalah the address of destination route, rute yang mau dituju, mau kemana, diisi dengan IP address-nya.
bisa juga network, subnet, ataupun host secara langsung. Ya. Kemudian metrik diisi dari hop count between 1 sampai 16. The sending router increase the metric before sending out message. Jadi setiap dia mau lompat, dia akan tambahin satu lagi. Ya, tadi limitasi daripada si RIP maksimum adalah 15 kali lompatan. Di luar dari 15 dianggap unreachable. Ya, itu adalah karakteristik dari si RIP, dan ini adalah message formatnya yang perlu juga kita ketahui. Kita lanjut ke slide berikutnya. Kemudian kita masuk kepada operasi daripada gambaran daripada topologi, ada R1, R2, dan R3. Nah, pembahasan mengenai RIP operation di sini sebelah kiri. RIP menggunakan dua jenis message, yaitu request dan juga response. Request adalah meminta, response adalah balasan daripada permintaan. Kemudian seluruh router yang dikonfigurasi menggunakan RIP mengirimkan request message pada saat startup yang meminta seluruh tetangga router RIP mengirimkan complete routing table. Nah, jadi kalau sebuah router baru dimasukkan ke dalam sebuah topologi, dia akan kirim request kepada semua router yang juga menggunakan RIP routing protocol untuk routing table existingnya itu seperti apa. Kemudian dia akan update dia punya routing table. Nah, response message kemudian dikirim balik oleh RIP enabled neighbors. Maksudnya adalah router yang menggunakan RIP sebagai routing protokol. Pada saat router yang meminta informasi menerimanya, dia kemudian dievaluasi, jadi dihitung, dikomparasi, manakah jalur yang paling cepat untuk ke sebuah network tertentu berdasarkan hop count. Apabila ada jalur baru, router yang meminta akan mengupdate dia punya routing table. Jadi kalau ada sebuah route yang dia belum tahu, dia akan update routing table-nya. Jadi asumsi di sini adalah R3 baru ditambahkan ke dalam network topologi, dia akan kirim permintaan kepada R1 dan R2 untuk accessing routing table mereka. Kemudian R3 akan melakukan update terhadap dia punya routing table. Nah, apabila jalurnya sudah ada dalam routing table si peminta, maka akan diganti jalurnya apabila memiliki hop count yang lebih baik. Kalau lebih baik akan diupdate, tapi kalau tidak akan dibiarkan. Kemudian si router yang minta tadi akan mengirimkan update ke seluruh interface-nya yang berisi routing table yang paling baru yang dia punya. Di sini, bentar ya, kita replay lagi. Bahwa di sini adalah R3 mengirimkan request kepada R2 dan R1, R1 dan R2 mengirimkan response. Kemudian R3 setelah mengetahui ada update, dia akan kirim lagi ke R1 dan R2 bahwa aku udah punya nih the latest routing table yang tadi dia minta di awal. Oke, R3 request, R1 dan R2 terima, R1 dan R2 kemudian response, R3 kemudian menganalisa, terus dia kirim lagi update, routing table dari R3 yang terbaru. Itulah RIP operation dari startup message-nya dia atau kondisi start sebuah router baru nyala. Kemudian kita lanjut pembahasan mengenai si RIP, karakteristiknya dia. Di sini RIP use of IP. Jadi RIP merupakan routing protokol yang digunakan untuk classful IP addressing. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa dalam message RIP version 1 dia tidak mengirimkan informasi mengenai subnet mask. Coba lihat lagi di slide nomor 1 ya tadi. Oleh karena itu RIP tidak dapat menggunakan namanya VLSM atau Variable Length Subnet Mask. VLSM udah kita bahas di pertemuan 7 ya. Jadi
penggunaan IP address yang lebih efisien, di mana kita melakukan proses subnetting sesuai dengan jumlah host yang diperlukan dalam sebuah network. Nah, kita udah pernah bahas hal itu. Silahkan baca-baca lagi pertemuan 6 atau 7 mengenai VLSM. Nah, jadi penjelasan mengenai si classful, jadi RIP itu hanya bisa menggunakan default subnet. Jadi kalau untuk kelas A, ya dia pakai misalnya ini /8 sebagai network. Kelas B dia pakai /16 untuk subnetworknya. Kemudian kelas C kita pakai hanya bisa pakai untuk /24. Nah, kenapa itu 8, 16, dan 24? Sudah pada paham juga ya. Total IP address adalah 32 bit, 8 bits untuk network, 8 bit network porsi untuk kelas A, 16 bit network porsi untuk kelas B, 24 bit network portion untuk kelas C. Jadi dia hanya kenal /8, /16, dan /24. Yang nggak tahu tuh /26 atau /30 karena dia menggunakan kelas full untuk IP addressing. Kalau untuk beberapa routing protokol lain mungkin seperti RIP versi 2 ataupun IAGRP itu bisa namanya pakai classless, di mana informasi mengenai subnetting itu disimpan di dalam routing update. Kemudian mengenai RIP administrative distance. Jadi administrative adalah preferensi dari sebuah root source, merupakan value yang digunakan sebagai acuan dalam pemilihan jalur. Nah, jadi masing-masing routing protokol itu dia punya secara default namanya administrative distance. Adalah sebuah value yang diberikan kalau menggunakan sebuah routing protokol RIP misalnya dengan nilai default adalah 120, nanti OSPF itu beda, HGRP dan juga beda. Nah, nilai daripada si administrative distance ini tergantung daripada routing protokolnya digunakan untuk dijadikan acuan pemilihan jalur. Ya. Misalnya dalam awam kita bisa ambil case untuk memilih jalur nih. Administrative distance itu bisa kita anggap sebagai biaya yang dikeluarkan untuk mencapai sebuah tujuan. Misalnya dari Tangerang mau ke Monas, ada 2 jalur, bisa lewat jalan tol ataupun lewat jalan dan mogot. Kalau lewat jalan tol, asumsikan administrative distance, sudah pasti kita akan keluar biaya misalnya 22.000 untuk tol masuk, kemudian 15.000 lagi untuk tol keluar, berarti 37.000. Sedangkan kalau lewat jalur lain, misalnya dan mogot, nilai value-nya itu tidak sama dengan 37.000, bisa lebih murah ataupun bisa lebih mahal. Nah, jadi secara default kalau pakai RIP, jalan-jalan tol pasti akan keluar biaya 22.000. Nah, itu bisa dianggap sebagai default value yang dikeluarkan kalau menggunakan sebuah routing protokol tertentu. Dalam hal ini adalah si routing RIP ya. Nah, jika dikomparasi dengan interior gateway protokol yang lain atau IGP, RIP adalah routing protokol yang kurang diinginkan karena memiliki nilai administrative distance yang paling tinggi, 120. ISIS, OSPF, dan IGRP dan juga IIGRP memiliki nilai administrative distance yang lebih rendah. Kita bisa lihat nilainya menggunakan command show IP route atau show IP protocols pada command line interface di router Cisco. Nah, acuannya pakai router Cisco, karena Cisco yang megang market untuk networking saat ini cukup populer, makanya kita pakai Cisco sebagai router pembelajaran. Mungkin untuk router lain, merek lain gitu, mungkin komennya juga akan berbeda. Kita lihat di slide selanjutnya mengenai si cara melihat administrative distance.
Nah, di sini kita lihat ada topologi. Sebelah sini kurang jelas ya. Ini adalah R1. Ini adalah R3. Kita lihat R3 aja. Dari sisi R3 kita lihat bahwa show IP protocol, komennya di issued, keluar informasi ini, routingnya pakai RIP. Kemudian default version 1, interface ada fast ethernet 00, ini sebelah kanan yang warna hitam. Kemudian serial 0 dan serial 1, yang merah ini ya, salah satunya. Auto network summarization in effect, routing for network 40, ini atas. Kemudian 50 sebelah kanan, 60 sebelah kiri. Nah, di sini kita lihat routing information sources, gateway-nya adalah 6.2, ini salah satu dari sini. Kemudian 4.2 di sini. Ya. Distance adalah 120. Default adalah 120. Berarti dia pakai RIP sebagai routing protokol dengan administrative distance 120. Di sebelah kiri kita lihat nih show IP route, komennya 192.168.1.0.124 120/1 melalui 6.2 serial 00. Ini dari sudut pandang R3 bahwa network 10 bisa dicapai melalui 192.168.6.2 ya, dengan nilai administratifnya 120. Kemudian R3 juga dapat informasi network 20, ini yang di sini 20, bisa dicapai melalui 6.2 di sini dengan value AD adalah 120 juga. Nah, di sini kita lihat bahwa ini 30 juga ada ya. Terus 40 di sini ditulisnya adalah directly connected, terkoneksi secara langsung melalui serial 01. Kemudian yang 50 directly connected juga di ini fast ethernet. Dan 60 juga directly connected ke sini sebelah kiri. Ya. Jadi network 10, 20 dan juga 30 itu didapatkan dari informasi melalui routing protokol RIP dengan administrative distance 120. Di sini kita lihat bahwa router ini sudah bisa berkomunikasi dengan segmen network yang berbeda. Lihat ya, di sini ada 50, 40, 60, 2.0, 1.0, 3.0. Nah, jadi secara singkat kita bisa lihat bahwa walaupun IP address-nya semuanya itu berbeda, dengan adanya fungsi si router, semua bisa komunikasi. Seperti kayak kita punya handphone lah, yang kita udah cek IP address-nya semua nggak ada yang sama, tapi kenapa kita bisa melakukan namanya komunikasi? Nah, itu adalah gambaran singkat bahwa si routing protokol itu yang memungkinkan, dan juga si router yang memungkinkan komunikasi different IP address segment bisa communicate. Gitu ya. Basic RIP version 1 configuration. Ini ada topologi sederhana. Jadi bagaimana sih konfigurasi awalnya? Memang kita tidak bahas bagaimana how to configure secara detail nih. Ini belum tahu karena itu fokus daripada sisi IT sebenarnya kalau di kampus. Jadi saya sampaikan aja, kita ada topologi seperti ini sederhana. Ada R1, R2 dan R3. Di sini R1 terkoneksi dengan network 1.0/24 dan juga 192.168.2.0/124. Ya, ini adalah domainnya daripada si R1. Di sini kita lihat bahwa FA00 fast ethernet, ini yang warna hitam, garis hitam. IP address-nya adalah 192.168.1.1. Kemudian yang serial 00
2.1, ini 2.1, terkoneksi secara langsung ke interface R1. Nah, kita lihat nih. Jadi R1 itu punya 2 network langsung. Kemudian R2 dia punya 1, 2, 3. 3 network langsung yang terkoneksi dengan router dia. Ada 3.0, 2.0, dan 4.0. Ya, ini 2.0, 3.0 di atas, 4.0 di sebelah kanan. Sedangkan R3 dia punya 2 network yang terkoneksi secara langsung. Network 4.0 sebelah sini, dan juga network 5.0 di sebelah kanan melalui fast Ethernet 00. Jadi default RIP configuration adalah kita input saja network yang terkoneksi secara langsung kepada si router. Jadi kalau ada contoh soal nanti seperti ini misalnya, network apakah yang terkoneksi secara langsung kepada router 2? Nah, kita amati topologi, kita bisa tahu bahwa yang koneksi secara langsung ke router 2 adalah 20, 40, dan juga 30. Seperti itu aja, simple basic RIP configuration-nya. Kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini adalah basic command-nya, cara untuk input. Sekedar informasi aja karena kita pakai router Cisco. Di sini adalah command line interface daripada si masing-masing router yang ada di sini. Command-nya adalah router RIP network, masukkan networknya 192.168.1.0, kemudian enter, kemudian masukin juga network 192.168.2.0. Ini dari sudut pandang R1. Kemudian R2 di sini ada 3 network sama komennya. Kemudian R3 di sini ada 2 network juga di input yang sama. Ya, semudah itulah untuk melakukan proses konfigurasi routing information protocol dalam Cisco router. Bila memungkinkan nanti kita bikin satu sesi khusus untuk praktikum ya. Silahkan kasih komennya mengenai hal ini. Apakah kita perlu untuk bikin tutorial ataupun praktikum pakai mungkin pakai tracer ya. Oke, next. Nah, ini convergence. Oke, convergence kita udah tahu di pertemuan yang lalu kita udah bikin pertanyaan bahwa convergence itu apa sih? Convergence adalah situasi di mana seluruh router yang ada dalam sebuah topologi itu memiliki informasi yang lengkap mengenai status pada network. Di sini ada komen show IP route untuk masing-masing router. Ya, di sini kita lihat dari sudut pandang R1, dia lihat nih R 120, jadi dia pakai administrative distance 120 adalah RIP. Kemudian di sini juga ada informasi nih, codes C adalah connected, S static, I IGRP, R adalah RIP, M mobile, B BGP, dan sebenarnya ada yang lain, routing protokol yang lain. Sini R berarti kodenya adalah RIP, C adalah directly connected, sama ya, CRR. Nah, kemudian di sini router 1 dia punya informasi 4.0 yang ada di sini melalui RIP. Ya, tuh. Ke serial 0. Kemudian 50 sebelah kanan sini ya. Itu juga dia tahu dari RIP juga. Sedangkan ini C ada 2, dia koneksi secara langsung. Itu juga untuk R2 juga sama. Dia yang directly connected ada 3, CCC 40, 20, dan 30. Sedangkan yang dia tahu melalui RIP adalah 50 dan 10. Untuk yang C dia punya 2 yang directly yang R3 dia punya 2 directly connected, 40 dan 50. RIP dia tahu 10 dan 20. Nah, informasi seperti ini, routing table ini semuanya secara keseluruhan, kalau udah semuanya update dan memiliki informasi yang sama, yang komplit, disitulah status daripada si konvergensi sebuah network
topologi yang bisa kita lihat melalui command show IP route. Nah, itu ya pembahasan soal si convergence. Next, kita masuk ke RIP version 2 nih. Tadi udah bahas mengenai si RIP versi 1. Ini adalah comparison table-nya. Di sini kita lihat masih sama ya. Susunannya yang berbeda adalah di sini version 1, sini version 2. Jadi kalau kita lakukan misalnya checking data stream TCP, ini bisa kita ketahui nih versi 1 versi 2. Yang membedakan yang lain adalah root entry. Di sini di versi 2 ada informasi mengenai si subnet mask. Ya, jadi bisa pakai VLSM. Terus ada next hop. Oke. Dari version 2 memungkinkan penggunaan subnet mask information sehingga bisa classless atau VLSM menggunakan next hop untuk mengidentifikasi next hop address yang lebih baik dari informasi yang didapatkan dari router pengirim. Apabila tidak ada next hop yang lebih baik, maka informasi dari router pengirim yang akan digunakan. Jadi setiap mau lompat ke sebuah network yang lain, sudah ada disiapkan next hop address-nya. Nah, lalu dikomparasi dengan update yang didapatkan daripada si routing table, lebih baik atau tidak. Kalau lebih baik diganti tuh next hop-nya. Tapi kalau tidak, ya tidak diganti, dia akan pakai next hop address yang sudah ditentukan. Nah, itu adalah komparasi perbedaan antara RIP versi 1 dan versi 2. Secara umum sih, kalau ditanyakan apa sih bedanya? RIP versi 2 itu punya subnet mask dan juga ada informasi next hop dalam message formatnya dia. Itu. Next, dia juga punya namanya authentication. Ya, yang membedakan antara si RIP versi 1 dan versi 2. RIP versi 2 mempunyai autentikasi ya, yang memberikan extra security dalam penerimaan informasi routing update dari router yang memiliki informasi autentikasi yang sama. Ya, contoh kasus di samping adalah R1 yang sebenarnya memiliki default route ke internet. R1 sini. Sedangkan ada R4 yang baru muncul nih. Terus dia kirim informasi, aku juga punya informasi default ke internet. Sehingga si R3 ini karena tidak ada authentication ya masing-masing dari R1 dan R4, itu dia install kedua root tersebut dalam routing table. Ya, walaupun akhirnya paket yang dikirimkan ke R4 akan discard karena R4 tidak memiliki jalur ke internet. Jadi authentication itu digunakan untuk pembuktian bahwa memang si router itu dalam satu administratif scope yang sama. Jadi kayak kita nih mau ngirim pesan ke seseorang, kalau semuanya bisa ngirim pesan apapun dalam suatu grup, padahal dia bukan merupakan bagian dari grup tersebut, informasi yang dikirimkan itu bisa aja salah gitu. Karena atau dia iseng mengirimkan informasi yang tidak benar karena dia nggak ada kepentingan di situ yang positif sehingga dia ngasih sebuah informasi yang salah. Nah, jadi dengan adanya si RIP version 2 authentication memungkinkan bahwa informasi yang salah itu begini ya. Kita lihat. Ya, R1 mengirimkan informasi aku punya default route kepada R3. R3 kemudian dia menganalisa dan juga menerima dari R4. Terus dia bingung, aku harus lewat mana nih? Gitu. Terus ya default traffic sent to R4 is discarded because R4 doesn't really have a default route to internet. Dia bingung pilih yang mana. Sebenarnya yang R4 ya di discard lah paketnya karena R4 itu memang nggak punya jalur ke internet. Oke, sekarang kita masuk ke routing protokol yang lain. Tadi udah bahas RIP versi 1 udah, RIP versi 2 juga udah.
Secara singkat, tadi kita bisa simpulkan RIP versi 1 pakai 120, RIP pakai 120 untuk administrative distance, kemudian RIP versi 2 itu bisa untuk subnet, informasi subnet dan juga next hop. Terus dia bisa VLSM, kalau RIP versi 1 itu nggak bisa. RIP versi 2 itu dia punya metode untuk autentikasi untuk menghindari adanya kesalahan pengiriman. Kesalahan informasi dari router yang harusnya ngasih informasi. Nah, kita lanjut pembahasan ke EIGRP. Nah, ini adalah juga bagian daripada si distance factor. Masih yang kita bahas, tapi yang sudah lebih advance daripada si RIP. Ya, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol merupakan distance factor classless routing protocol yang diterbitkan tahun 1992. Jadi ini udah cukup lama nih. 1992 dia classless, berarti sama kayak RIP versi 2, dia bisa pakai subnet mask. Sayangnya dia merupakan proprietary, Cisco punya. Jadi brand lain dia nggak bisa pakai. Fiturnya adalah dia pakai RTP, Reliable Transfer Protocol, bounded updates, kemudian diffusing update algorithm, establishing adjacencies, dan juga neighbor and topology tables. Ada 2 table nih di sini kita lihat. Summary operation dia pakai dual, tidak menggunakan periodic updates. Ya, kalau si RIP itu dia tiap 30 detik send updates. Memiliki topologi table dan juga routing table. Jadi ada dua table yang dia simpan. Convergence lebih cepat karena tidak menggunakan hold down timers. Kalau si RIP dia ada hold down timers. Oke, next. Matrix. Nah, kalau si RIP tadi dia pakai matrixnya adalah hop count, berapa banyak jumlah lompatan untuk mencapai suatu tujuan, lebih dari 15 itu dianggap unreachable. Kalau di EIGRP, matrixnya adalah beberapa komposisi gabungan daripada si bandwidth, delay, reliability, dan juga load. Nah, 4 hal ini dijadikan sebuah komposisi dalam menghitung jalur mana sih yang paling bagus based on 4 hal itu tadi. Lebih banyak ya. Tapi inilah yang memungkinkan kalau sebuah network yang skopnya besar, topologinya besar sekali, hal ini menjadi satu hal yang sangat penting. Tapi kalau network yang kecil pakai RIP, it's okay. Next, message formatnya seperti ini. Di sini ada data link frame, MAC source address, address of sending interface, MAC destination address, dia pakai multicast. Nih, selalu pakai ini 01005E 000A. IP paket juga dia pakai multicast untuk pengiriman destination. Ini dipakai nih 224.00.10 protokol FIT 88. Kemudian ada autonomous system number di dalam EIGRP packet header. Ya. Ada juga TLV, type length values type. Jadi ini yang kita bahas mengenai si multicast. Jadi pada saat kita pembahasan soal IP address ABC, ada juga IP address kelas D yang multicast yang udah diassign untuk berbagai macam routing protokol. Ya, salah satunya nih dipakai di EIGRP adalah 224.0.0.10. Ya, di sini penjelasannya. Oke. Next. Nah, EIGRP PDM Protocol Dependent Module dia itu bisa support untuk namanya IPX, Internet Network Packet Exchange, itu adalah buatan Novell dan juga bisa untuk komunikasi AppleTalk ya dari Macintosh. Jadi keduanya ini bukan merupakan bagian daripada si OC ataupun TCP IP model. Tapi si EIGRP ini dengan protokol dependent module dia memungkinkan bisa digunakannya komunikasi dengan IPX maupun si AppleTalk. Nah, seperti inilah
FDDM ya. 3 neighbor tables, 3 topology tables, dan 3 routing tables. Jadi otomatis coverage daripada layanan si EIGRP ini menjadi lebih luas ya. Ya kita nggak tahu juga sih IPX ataupun AppleTalk masih cukup populer guys sih dalam network ya. Nanti bisa kita cari. Next. Nah ini penjelasan mengenai si IPX, Internet Network Packet Exchange, adalah networking protokol dari Novell yang menginterkoneksikan jaringan menggunakan Novell Network Client and juga server. IPX adalah datagram atau bisa disebut paket protokol, beroperasi pada network layer atau bersifat connectionless, tidak membutuhkan koneksi untuk di-maintain dalam switching packet, contohnya adalah voice confound. Jadi dalam komparasi si OC reference model Negotiation Network, posisinya IPX itu ada di dalam setara dengan network layer. Ya, ini informasinya aja. Kemudian AppleTalk dengan si OC model, ya Apple protokol arsitekturnya seperti ini. Oke, ini media transmisi masih sama, dia pakai physical layer. Sedangkan untuk data link layer dia pakai local talk, ether talk, token talk, FDDI talk. Network layer dia pakai DDP di sini kalau dari Apple Talk. Transport dan juga session hampir sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama 7 layer juga. Ini hanya komparasi aja ya si Apple Talk dan juga si OC model. Oke, next. Oke, EIGRP RTP Reliable Transfer Protocol. Di sini kita lihat Reliable Transfer Protocol digunakan oleh EIGRP untuk proses delivery and reception dari EIGRP paket. Didesain sebagai routing protokol yang independen pada network layer, therefore sehingga tidak dapat menggunakan service UDP maupun TCP karena IPX dan AppleTalk tidak menggunakan protokol dari TCP/IP. Ya, jadi dia baik itu si IPX maupun si AppleTalk itu tidak bisa digunakan dalam service transmission control protocol TCP. Jadi dia pakai namanya RTP supaya bisa menggunakan IPX dan juga AppleTalk. Jadi menggunakan protokol sendiri ya, terlepas daripada TCP/IP protokol. RTP dapat mengirimkan paket baik secara unicast atau multicast dengan alamat 224.0.0.10. Jadi, yang mau dibahas dalam slide ini sebenarnya adalah RTP itu digunakan juga untuk memungkinkan komunikasi IPX dan juga AppleTalk dalam EIGRP routing protocol. Seperti itulah. Oke, nah ini adalah cara kerjanya. Tipe paket daripada si EIGRP ada di sini namanya Hello Package. Hello Packet digunakan untuk mengetahui neighbors dan membentuk adjacencies dengan neighbors. EIGRP Hello Packet merupakan paket multicast dan menggunakan use unreliable delivery. Jadi kalau dari versi RIP tadi kan setiap router kalau baru mau masuk sudah masuk dalam sebuah network dia langsung kirim request ya. Terus yang lain yang pakai RIP juga dia akan kirim response, kasih tahu dia punya routing table. Nah, kalau dari sisi EIGRP dia kasih hello message yang pertama. Ya. Kemudian dikirim setiap 5 detik. Ya. Jadi setiap 5 detik dia kirim nih. Hello, masih hidup gak? Halo, kamu ada gak? Hello, aku ada di sini. Hello, aku udah nggak ada. Kayak gitu. Jadi ada pembedaannya antara untuk bandwidth yang under 1,5 Mbps, dia kirim default hello interval itu setiap 60 detik. Sedangkan untuk bandwidth yang lebih dari 1,5 itu dia kirim tiap
5 detik. Kemudian dia ada juga namanya hold down timers, adalah waktu yang digunakan untuk menunggu update berikutnya. Jadi di under 1,5 itu 160 second atau 60 kali 3. Sedangkan untuk lebih besar dari 1,5 Mbps, dia setiap 15 detik. Jadi ini adalah salah satu EIGRP packet types, namanya Hello Package. Used to discover neighbors and form adjacencies unreliable, so no response required from recipients. Jadi mau ada jawaban atau enggak, pokoknya dikirim aja. Kirim terus. Ya, kemudian adalah packet type namanya acknowledgement. Acknowledgement itu dikirimkan oleh EIGRP apabila dia menggunakan namanya RTP, Reliable Transfer Protocol. Dia digunakan untuk update, query, and reply package. Ya. Kemudian di sini update paket. Jadi kalau misalnya ini R2 nih putus, dia bilang X, R2 akan kasih update ke R1. Aku putus nih. Nah, R1 kirim acknowledge. Oke, aku udah rubah nih, kamu jadi putus. Kemudian R3 juga menerima, dikasih tahu juga. Udah, aku udah ganti nih. Bahwa udah nggak bisa lagi ke R2 melalui jalur ini, acknowledge. Jadi, kasih tahu, oh udah ya, udah aku rubah nih update-nya. Sama kayak si RIP tadi, kalau udah ada, setiap ada perubahan dalam network, dia langsung update si routing table-nya. Nah, ini ada acknowledgement package namanya. Next. EIGRP packet types dengan nama query. Query and reply package digunakan oleh Dual saat mencari network dan tugas lainnya. Ya. Automatically send in response to query packet acknowledgement. Jadi pada saat sebuah network itu putus, misalnya R2 ini mati, dia kasih queries terus kepada semuanya, aku putus nih, kamu hitung ulang, query ulang ya. Bisa menggunakan multicast ataupun unicast. Terus R1 akan reply juga. Jadi ada hello, kemudian update and acknowledgement, kemudian ada query dan juga reply. Itu adalah beberapa tipe paket yang ada dalam si EIGRP. Oke, kalau lebih untuk informasi yang lebih detail mengenai si EIGRP paket, bisa kalian ulang lagi video ini, terus sampaikan kalau ada hal-hal yang perlu di-review ulang. Sambil kita juga di slide selanjutnya adalah review mengenai pertemuan 10 ini ya. Oke.